Nepotisme terang-terangan, anak Gubernur Kalsel jabat komisaris bank daerah. Langkah Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melantik putri sulungnya Hajah Karmila Muhyiddin sebagai komisaris non-independen Bank Kalimantan Selatan. Langkah ini sebagai praktik nepotisme yang semakin terang-terangan, apalagi adik Karmila, Rahma Hayati, telah lebih dulu menjabat sebagai Dewan Pengawas RSUD Ulin Banjarmasin. Muhyiddin membantah tudingan nepotisme dengan alasan anaknya bisa langsung menyampaikan keluhan masyarakat kepadanya, berbeda dengan orang lain yang mungkin sungkan. Namun pernyataan ini justru memperkuat anggapan bahwa jabatan publik dipakai sebagai saluran komunikasi keluarga. Bahkan ada yang menyindir bahwa jika pemimpin tertinggi melakukan nepotisme, maka bawahannya akan meniru. Kini, perhatian publik tertuju pada Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti polemik ini karena jabatan publik dianggap sebagai amanah rakyat, bukan warisan keluarga. Presiden Joko Widodo merespons laporan dirinya ke KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Presiden Jokowi menyebut akan menghormati proses hukum yang ada. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjawab soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Itulah demokrasi. Pertemuan silaturahmi, berbicara hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan partai. 6 pejabat kepala sekolah Kamis petang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Kota Bogor usai ditetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana BOS senilai 17 miliar. Keenam ketua Pokja kepala sekolah kecamatan ini diduga berperan memainkan tender pengadaan soal tryout tingkat SD. Sementara barang bukti yang disita berupa uang tunai 75 juta rupiah beserta 1 unit mobil. Langsung digelandang petugas Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Kamis petang. Keenamnya terpaksa ditahan untuk menyusul satu rekannya berinisial JRR yang lebih dulu dijebloskan ke Lapas Paledang pekan lalu. Mereka merupakan ketua Pokja masing-masing kecamatan yang diduga berperan sebagai pengendali tender pengadaan soal ujian tryout untuk ratusan sekolah SD sekota Bogor. Padahal dalam aturan resmi mekanisme BOS, penentu tender soal ujian harusnya dikelola oleh komite sekolah dan dewan guru. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara.